Halo anak-anak Bapak yang berada di rumah, terkhusus pada anak-anak Bapak di kelas 10. Semoga kita semua beserta keluarga dalam keadaan sehat. Anak-anak Bapak, pada hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN ya, dalam pembelajaran PPKN. Namun sebelumnya Bapak minta pada seluruh anak Bapak untuk dapat melaksanakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada seluruh anak-anak Bapak yang ada di rumah. Selanjutnya marilah kita melaksanakan duduk hening sejenak untuk memusatkan pemikiran kita dan jiwa kita dalam kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu, marilah kita duduk hening. Duduk hening dimulai. Duduk hening selesai. Terima kasih kepada seluruh anak Bapak yang berada di rumah. Pada hari ini kita masuk dalam kegiatan pembelajaran PPKN. Bapak akan memberikan materi pembelajaran pada hari ini tentang fungsi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi adapun tujuan dari pembelajaran ini, Bapak menginginkan kepada seluruh anak Bapak agar kamu bisa memahami apa sih fungsi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Oke, next berikutnya. Sebelumnya pengertian wawasan Nusantara ini sudah Bapak sampaikan di awal pembelajaran di bab yang ke-7. Namun di sini Bapak akan sampaikan kembali apa sih itu wawasan Nusantara, ya. Nah, jadi wawasan Nusantara itu adalah wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menunjukkan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Nah, artinya seperti ini, bahwasanya wawasan Nusantara itu cara pandang bangsa Indonesia. Ya, cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya, ya, bagaimana bisa terlaksana dengan baik kalau tidak diutamakan persatuan dan kesatuan bangsanya. Nah, kalau sudah diutamakan persatuan dan kesatuan bangsa ini, maka dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya, itu akan tercapai tujuan nasionalnya, ya. Namun bangsa Indonesia harus bisa menyadari harus tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan yang ada. Oke, menyangkut tentang pengertian wawasan Nusantara ini yang Bapak sampaikan kepada kamu, bahwasanya ini pengertian wawasan Nusantara yang ditetapkan, ya, yang ditetapkan oleh ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 2 MPR strip 1982 tentang GBHN, ya. Nah, jadi kepada seluruh anak-anak Bapak sekalian, pengertian ini didapat di dalam ketetapan MPR Republik Indonesia. Oke, next berikutnya. Anak-anak Bapak sekalian, kita akan melihat bagaimana sih tujuan wawasan Nusantara. Nah, tujuan wawasan Nusantara ini itu terdiri dari yang pertama, tujuan kemerdekaan Indonesia. Yaitu tujuan kemerdekaan Indonesia ini adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, abadi dan keadilan sosial. Nah, jadi tujuan pertama dari wawasan Nusantara ini menunjukkan kepada tujuan kemerdekaan Indonesia. Kita harus bisa melihat dan memandang ke depan, ya, terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, apa tujuan dari kemerdekaan Indonesia ini? Itu tadi yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwasanya melindungi bangsa Indonesia, ya, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Nah,
Ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, next berikutnya. Tujuan yang kedua yaitu, kalau tadi tujuan kemerdekaan Indonesia, yang kedua ini tujuan bangsa Indonesia. Nah, apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia? Yaitu menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian abadi, ya, serta martabat manusia di seluruh dunia. Itu tujuan wawasan Nusantara. Ya, oke, next berikutnya kita akan melihat apa fungsi wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Nah, fungsi yang pertama, ya, fungsi yang pertama membentuk dan membina persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Ini fungsi yang pertama terhadap cara pandang bangsa Indonesia. Ya, bagaimana untuk mencapai tujuan nasionalnya, maka harus membina persatuan dan kesatuan bangsanya terlebih dahulu. Yang kedua, fungsi yang kedua, yaitu merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Dalam artian bahwasanya dalam pembangunan nasional harus melihat cara pandangnya ke depan. Ya, apakah pembangunan nasional itu menguntungkan bagi bangsa Indonesia atau tidak? Kalau cara pandangnya ke depan itu menguntungkan, maka pembangunan nasionalnya harus didasarkan dengan bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, baik anak-anak bapak sekalian, itulah fungsi wawasan Nusantara. Oke, baik anak-anak sekalian, dengan materi yang Bapak jelaskan tadi, semoga itu bermanfaat bagi kamu semuanya. Ya, untuk mengakhiri ini, di sini Bapak sampaikan bahwasanya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Jadi diharapkan pada seluruh anak-anak Bapak selama pembelajaran jarak jauh, selama COVID-19 ini belum berakhir, Bapak harapkan pada seluruh anak Bapak tetap meningkatkan karakter-karakter, tetap membentuk karakter-karakter yang baik pada diri kamu masing-masing. Cukup sekian penjelasan materi Bapak hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dan bertemu kembali.